Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dari Tiongkok, Beijing. Kita terbang ke Addis Ababa, Afrika pada siang hari ini ya. Kita kembali di Golden Hour volume 8. Masih bareng saya Taufan Akbari dan spesial sekali kita akan ngobrol dengan Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika ya, dengan His Excellency Al Bushra Basnur. Kita akan ngobrol tentang kontribusi pemuda ya dan kontribusi pemuda dalam diplomasi dan dinamika global ya. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama dengan kita pada siang hari ini dan tentunya juga buat teman-teman nanti akan segera bergabung karena rekaman ini juga akan didengarkan setelah live ini begitu. Saya masih menunggu kehadiran dari Pak Dubes. Oh, rupanya sudah bersama kita. Sebentar saya akan accept beliau uh, untuk bergabung. Oh, Ini kok wawancaranya deg-degan ya? Manggilnya Pak Dubes aja kalau gitu. Assalamualaikum Pak Dubes. Apa kabar? Waalaikumsalam Mas Taufan, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah baik, Pak Dubes. Mohon maaf kalau boleh kameranya agak ke bawah sedikit biar pas proporsional Pak Dubes. Mohon izin biar pas karena Baik, headroomnya terlalu besar Pak Dubes ya. Mohon maaf. Biar tambah baik. keren gitu di kamera. Nah, mantap udah pas, sudah pas. Pas, udah pas. Ya, saya di lapangan di ruangan supaya juga menikmati alam sekitar gitu ya, supaya agak legaan juga di luar daripada di dalam ruangan ya. Iya, karena saya dengar cuaca di Ethiopia ini sangat dingin ya, Pak Dubes ya. Sekarang ini berapa suhunya ini sekarang nih? Ini ada 16 derajat nih, karena pagi di sini. 16 Wah, derajat berarti Celcius. sekarang ini jam 9 pagi, betul ya, Pak Dubes ya? 9 lewat 15 lah ya. Makanya saya pakai jaket ini, Mas Taufan dan kawan-kawan para Wah, produk luar. hari ya. Jadi ya dingin. Alamnya cuacanya bagus tapi selalu dingin. Maksimum di sini 25-25 derajat dan sekarang ini musim hujan ya di Addis Ababa, Ethiopia. Dan kalau malam itu bisa 9 sampai 10 derajat Celcius dinginnya. Lumayan Luar dingin. Pakai biasa. Jadi teman-teman tebal tidak yang anu lah tidak ya. semua negara di Afrika itu seperti yang kita lihat panas ya. Karena di Ethiopia ini ada di dataran tinggi, jadi cuacanya juga sangat sejuk. Pak Dubes, sebelum kita ngobrol, izinkan saya untuk memperkenalkan Pak Dubes dengan teman-teman yang akan mendengarkan siaran kita ini, ngobrolan santai kita. Karena weekend Pak Dubes kita ngobrol santai aja begitu. Nah, jadi saya Baik. izin membacakan CV yang dikirimkan. Teman-teman, His Excellency Bapak Al Bushra Basnur lahir di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Andalas Padang dan mengejar gelar Magister Hukum Internasional dari Universitas Santo Tomas Manila, Filipina. Dan beliau aktif sebagai organisasi mahasiswa dan aktivis pemuda tentunya di tahun 1984 sampai 1985 sempat menjadi peserta program pertukaran Indonesia Kanada dan 1986 sampai 87 menjadi pimpinan program pertukaran pemuda Indonesia Kanada dan saat ini beliau adalah diplomat senior yang juga sebagai diplomat karir bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ini saya usia 3 tahun Pak Dubes. Pak Dubes sudah jadi diplomat ya 1987 dan beliau jenjang karirnya juga luar biasa. Saya izin membacakan agar teman-teman juga memahami perjalanan karir Pak Dubes. Yang pertama, di awal karirnya 93 sampai 96 beliau adalah staf divisi informasi di Kedutaan Besar Indonesia di Manila, lalu kepala divisi informasi KBRI Roma 99 sampai 2004. Deputi Staf Khusus Presiden Indonesia untuk Urusan Internasional 2005 sampai 2010, lalu Konsul Jenderal Indonesia di Houston. Nah ini sempat kurang lebih 3 tahun ya Pak Dubes ya di Houston, Konsul Jenderal Indonesia, lalu kembali ke tanah air sempat lama ini kurang lebih ada 5 tahun Pak Dubes ya sebagai Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan setelah itu Sekretaris Direktorat Dijen Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 2018 hingga 2019, dan akhirnya saat ini beliau dipercaya oleh
Indonesia melalui Pak Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika sampai waktu yang tentunya 2-3 tahun ke depan. Dan yang luar biasa teman-teman, Pak Dubes ini Dubes luar biasa, bukan hanya cakupan negaranya aja, tapi orangnya juga luar biasa karena produktif sekali. Karena ini dikenal sebagai penulis yang menjadi diplomat, karena beliau juga seorang jurnalis, ya, dan sudah banyak sekali menulis artikel. Oleh karena itu beliau juga seorang kolumnis di beberapa surat kabar nasional, dan pengarang buku Diplomasi Publik, Catatan Inspirasi dan Harapan tahun 2018, dan buku terbarunya tentang Ethiopia, khusus tentang Ethiopia, judulnya Catatan Duta Besar Republik Indonesia. Nah, ini jarang banget Pak Dubes, duta besar yang memang nulis buku begitu, yang produktif gitu. Nah, tapi above everything lah Pak Dubes, kita pengen tahu nih, what happened with Afrika saat ini Pak Dubes. Mungkin bisa cerita tentang kondisi Afrika saat ini, apa yang harus diketahui oleh teman-teman muda sekarang. Silakan Pak Dubes, ini ada dari Semarang, dari Bogor, dari mana-mana yang denger ini. Baik, terima kasih banyak Mas Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu untuk para sahabat yang mengikuti Golden Hour yang sangat penting, dan saya mengharapkan dan saya yakin juga bahwa kegiatan acaranya Mas Taufan di Golden Hour ini sudah memberikan manfaat yang luar biasa, karena saya sendiri mengikuti secara rutin kegiatan Mas Taufan. Terima kasih Pak Dubes. Untuk dan di dalam Golden Hour ini, dan ini sudah sekitar 50 ya edisinya Mas Taufan, luar biasa. Ngisi masa pandemi di rumah. Ambil hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan insya Allah semakin bermanfaat ke depan. Amin. Semakin maju, insya Allah. Dan terima kasih. Akan semakin disaksikan dan dimanfaatkan ilmunya oleh para sahabat kita dimanapun berada, baik itu di Indonesia maupun juga di luar negeri ya, luar Indonesia. Nah, pertama-tama terima kasih kepada Mas Taufan, dan juga salam dan penghargaan yang tinggi kepada para penonton, pendengar yang mengikuti acara Golden Hour ini. Saya mendoakan kiranya para sahabat dan kita semua tentunya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, terutama di dalam sekarang ini, di mana pandemi COVID melanda hampir semua negara di dunia ya, hampir semua wilayah di dunia, kecuali barangkali hanya di kutub utara dan di kutub selatan yang mungkin angkanya sangat minimal, sama sekali mungkin ya. Maaf, saya tidak punya data itu. Baik, saya ingin bercerita tentang sedikit sebagai pengantar mengenai Afrika. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufan dan sesuai yang diminta. Ya, seperti biasa. Ya. Panjang ya. Utamanya kita tahu sekali bahwa pada tahun 1955 Indonesia menginisiasi sekaligus menyelenggarakan konferensi Asia Afrika bertempat di Bandung ya, pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, dan bukti sejarah itu masih bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, dan masih bisa kita pelajari, yaitu di Gedung Merdeka di Bandung ya. Nah, di Gedung Merdeka juga terdapat Museum Asia Afrika yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, Museum Asia Afrika ini berperan sangat penting untuk memberikan satu pembelajaran tambahan buat kita semua tentang pentingnya peranan Indonesia di dalam hubungan tidak hanya Indonesia dengan Afrika, tetapi juga Asia dengan Afrika ya. Nah, di situ juga berkumpul tidak hanya para kepala negara pada saat itu tahun 55, tetapi pada tahun 56 sebagai follow up-nya justru kita menyelenggarakan juga Kongres Pemuda ya Asia Afrika di Bandung ini. Nah, sebagai tindak lanjut
perjalanan ini sangat panjang, bersejarah dan penting. Nah, untuk 2 tahun terakhir yang penting saya sampaikan kepada para sahabat, kepada kawan-kawan adalah membuktikan betapa Indonesia di Afrika dan negara-negara Asia lainnya dalam kaitan hubungan kerangka kerjasama itu, antara lain adalah pada bulan April tahun 2018, Indonesia menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah yang namanya Indonesia Afrika Forum ya. Nah, pada tahun lalu, tahun 2019, pada bulan Agustus, tanggal 20-21, kita menyelenggarakan di Indonesia yang namanya IAID ya, IAID, Indonesia Africa Infrastructure Dialogue. Nah, ini untuk mendorong kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Afrika, fokusnya adalah ekonomi dan pembangunan. Nah, khusus dengan Ethiopia, ini saya kerucutkan, khusus dengan Ethiopia, hubungan kita dengan Ethiopia dari tahun ke tahun bergerak, berjalan, dan meningkat secara signifikan di segala bidang, yaitu politik, yaitu ekonomi, yaitu sosial dan budaya. Ya. Untuk kawan-kawan ketahui, kita dengan Ethiopia, nah sebelum saya lupa mengatakan bahwa Ethiopia adalah salah satu dari negara Afrika, ya, salah satu dari 6 negara Afrika yang menghadiri konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Oh, wow. Padahal hubungan diplomatik kita dengan Ethiopia itu secara resmi baru dibuka pada tahun 1961. Jadi artinya apa? 6 tahun sebelum kita membuka hubungan diplomatik dengan Ethiopia, delegasi Ethiopia itu sudah ada di Bandung dan sudah berkeliling-keliling mengenal Indonesia juga, selain tentunya menghadiri konferensi Asia Afrika itu. Nah, jadi kita menyelenggarakan pembukaan hubungan diplomatik itu pada tahun 1961 ya. Nah, tahun 64 kita mulai membangun gedung KBRI kita di Addis Ababa. Nah, sampai sekarang ya. Nah, untuk kawan-kawan ketahui, Mas Taufan ketahui juga, sampai sekarang Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mempunyai, kalau istilahnya adalah resident ambassador di Addis Ababa. Di negara-negara lain di tetangga kita di kawasan ASEAN belum mendirikan atau membuka kedutaan besarnya di Addis Ababa. Jadi sekarang kalau ada teman-teman dari negara-negara ASEAN yang ingin mengetahui informasi tentang Ethiopia, itu sering sekali sahabat-sahabat dari negara-negara ASEAN lainnya itu menghubungi saya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh kawan-kawan para sahabat itu. Nah, tahun 61 dan sampai sekarang, syukur, alhamdulillah perjalanan hubungan diplomatik kita ini berjalan dengan sangat-sangat dinamis ya. Nah, lalu kemudian dalam kaitan banyak sekali ya, Mas Taufan ya, hubungan yang achievement yang kita sudah jangkau, kita sudah capai di dalam hubungan bilateral kita antara Indonesia dengan Ethiopia. Nah, Mas Taufan juga tadi menyampaikan bahwa kami juga merangkap sebagai perwakilan Indonesia untuk organisasi 55 negara di Afrika yang namanya African Union ya, atau Uni Afrika. Nah, dengan Uni Afrika kita juga mempunyai banyak sekali kegiatan, termasuk kehadiran delegasi dari Uni Afrika pada Indonesia Africa Infrastructure Dialogue tadi. Nah, Ibu Menlu sendiri ya, Menteri Ibu Retno, pada tanggal 29-30 Januari tahun 2015, beliau berkunjung ke Addis Ababa. Nah, pada saat itu Ibu Menteri Ibu Retno baru saja 3 bulan dilantik sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, jadi ini juga menunjukkan betapa beliau, pemerintah kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap Ethiopia dan Afrika secara umum ya. Baik. Nah, menarik Pak. Kan Ibu Retno ya, Pak Mas Taufan, itu adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia
yang berkunjung ke Ethiopia sejak kita membangun atau mulai hubungan diplomatik sejak tahun 61. Luar biasa. Saya nggak usah komen lah dalam hal ini, tapi sejak tahun 61 kita membuka hubungan diplomatik. Menteri Luar Negeri pertama yang datang ke Ethiopia adalah Ibu Retno Marsudi, LP Marsudi, pada Januari 2015, setelah sekian tahun. Bayang nggak tuh, Mas? Luar biasa. Ini berarti sinyal baik untuk kerjasama kita ke depan agar lebih baik lagi gitu, Pak Dubes ya. Nah baik, Pak Dubes ini menarik sekali. Kemarin pas kita diskusi tentang topik, nah Pak Dubes ini menyarankan kita diskusi tentang peran pemuda dalam dinamika global. Jadi mungkin kita sekarang besarkan skala topik pembicaraan kita, Pak Dubes. Mungkin tidak hanya konteks Afrika, tapi juga Pak Dubes pernah di Itali, lalu di US, di Amerika, dan tentunya ketika menjadi direktur diplomasi publik bersinggungan dengan banyak negara dan banyak pemuda begitu. Nah, kira-kira apa narasi yang menjadi perhatian utama Pak terkait dengan pemuda dalam dinamika global? Jadi mungkin bisa cerita dari skala yang paling ringan sampai yang mungkin paling kompleks gitu. Sehingga teman-teman yang mendengarkan dapat pencerahan bahwa oh ini loh peran pemuda saat ini dan situasi global ini saat ini sekarang begitu. Silakan Pak. Mas Afwan dan para sahabat kawan-kawan, sebelum saya masuk kepada inti utama mengenai peranan pemuda, saya ingin mengajak kawan-kawan, Mas Afwan dan kawan-kawan untuk mengetahui, saya ingin menyampaikan berita yang kurang membahagiakan sebetulnya dulu ya. Saya ingin menyampaikan berita yang kabar yang mungkin agak merunyamkan pikiran kita ya. Nah, saya ingin berbagi informasi bahwa pada saat ini ya, Mas Taufan dan kawan-kawan, kita lihat secara global situasi yang dihadapi oleh dunia kita ya, bumi kita ini secara global itu hampir 700 juta ya anak-anak muda di seluruh dunia yang berumur antara 15 sampai 24 tahun, mereka itu tidak mengenyam pendidikan, tidak bekerja, atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita hampir 700 juta itu, Mas Taufan. Jadi ini sangat runyam kita memikirkan dan mengetahuinya. Ya karena apa? Pertama ya karena kurangnya fasilitas pendidikan di banyak negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara yang tergolong miskin ya. Pendidikan itu masih mahal di banyak negara. Dan Mas Taufan dan kawan-kawan, tidak usah jauh-jauh ya, saya mengikuti dari berbagai berita yang disampaikan oleh media, tidak usah jauh-jauh. Kita ini Indonesia adalah negara ekonomi yang bagus, maju. Negara G20. Tapi Mas Taufan tidak perlu pergi ke pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Nggak jauh dari Jakarta saja. Situasi fasilitas pendidikan untuk anak-anak kita itu masih harus kita perhatikan dengan baik. Ini saya mencoba menggunakan bahasa yang sedikit ya. Bagaimana anak-anak didik kita di sekolah dasar setiap pagi mau pergi sekolah bagaimana dia bisa mencapai sekolah-sekolah di mana mereka bisa dan juga kita juga bisa melihat bagaimana dan seberapa banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Nah itu di Indonesia, Mas Afwan ya, jangan lihat negara-negara di wilayah-wilayah negara yang ekonominya jauh di bawah Indonesia. Nah itu yang kita lihat fakta yang ada di dunia sekarang ini. Nah lalu kemudian adalah ada 75 juta anak-anak muda sudah mengikuti training untuk bekerja ya, punya skill untuk bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Mereka nggak bisa bekerja, Mas Taufan. Mereka nggak bisa bekerja. Terserap oleh lapangan kerja yang ada di negara-negara itu. Nah ini juga sesuatu yang kita tidak bisa salahkan siapa-siapa, tetapi memang karena baik perusahaan atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, memang kondisinya yang membuat
75 juta orang ini yang tidak tertampung untuk bisa bekerja. Padahal mereka sudah mengikuti berbagai pelatihan yang dibutuhkan. Betul. Lalu yang lain lagi ya Mas Tovan ya, kita 1 jam ya Mas Tovan ya, saya harus... Masih ada 40 menit Pak, masih panjang, masih 40 menit. Masih panjang waktunya. Baik. Nah, ada 1 miliar orang ya, anak muda, 1 miliar anak muda yang pada dekade berikutnya di pasar kerja, ya, 1 miliar anak muda yang akan memasuki pasar kerja pada 10 tahun mendatang. Ganti. Kelihatannya ada saran dari teknisi saya untuk menggunakan ini, Mas Sofan. Supaya suaranya baik. Nah, lebih clear Pak Dubes. Itu sudah. Halo, gimana Pak Sofan? Sudah clear, jauh lebih clear. Mantap ini, bagus. Itu ya, bentar ya. Maaf nih kawan-kawan, saya on-kan dulu. Tadinya silakan, saya pakai dengan speaker yang terpisah. Nah, ini sudah lebih baik suaranya sekarang. Oke, sudah Pak Dubes? Sudah clear, Sudah clear, Pak. Sudah. Suara oke. Mantap. Sudah clear. Ya, silakan Pak. Belum masuk sini. Dilanjut. Sama-sama. Oke, nggak apa-apa. Sambil teknisi. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung dari tadi. Kita sedang diskusi dengan Pak Dubes Abusra Basnur. Oke, nah sudah stabil kembali. Tes Pak Dubes, tes suara. Oke. Atau gini aja ya. Saya nggak usah pakai ini Mas Sofan, karena dari kedengaran. Ini cukup jelas Pak. Ini cukup jelas. Udah gini aja Pak, aman. Gini aja udah. Oke, udah. Oke, berikutnya adalah ini banyak data-data yang kurang membahagiakan sebetulnya yang saya dapatkan. Waduh. 90% dari pemuda di negara-negara berkembang ini itu ada 90% pemuda di dunia itu berada di negara berkembang. Nah, jadi kebayang itu bagaimana tugas dan tanggung jawab atau pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang ya. Nah, lalu seperti kita juga sudah ketahui ya, International Labour Organization, ILO ya, itu memperkirakan unemployment rate itu sekitar 14% ya pada tahun 2016 gitu Mas Tovan, sudah lama loh itu. Nah, saya berbicara di sini belum lagi kondisi global yang diakibatkan oleh COVID-19. Saya belum bicara. Iya, itu lebih parah betul. Ini kondisi sebelum COVID-19 Mas Tovan ya. Nah, ada 23% anak-anak muda di dunia yang pendapatannya itu hanya ya 1,25 US dollar gitu Mas. Nah, ini kita juga merasakannya di Indonesia. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus mengatasi persoalan ini? Betul. Yang pasti, tidak hanya negara, tidak hanya PBB, tetapi sebetulnya yang menjawab atau yang bekerja untuk mengatasi persoalan ini adalah kembali kepada anak-anak muda itu sendiri, Mas Tovan. Nah, ini artinya, setuju Pak. Telunjuk itu kembali menunjuk diri kita atau pemuda itu sendiri, Mas Tovan. Ya. Nah, dalam hal ini PBB dan banyak negara di dunia tentu juga akan berusaha bekerja keras untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, dan kita juga mengenal apa namanya SDGs ya, Sustainable SDGs, betul. Ya. Dan jangan lupa Mas Sofan, itu 70% ya, 70% dari SDGs itu sebetulnya banyak dikaitkan dengan pemuda sebetulnya ya. Nah, Indonesia di dalam ini adalah salah satu negara yang memiliki peran utama di dalam menyelenggarakan SDGs ini. Nah, kalau kita melihat sebetulnya pemerintah Indonesia itu sudah mempunyai suatu program bagaimana bisa kita mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia saja dahulu ya. Kita mengetahui antara lain
program-program mengenai ada 5 ya domainnya. Yang pertama di bidang pendidikan, lalu health and well-being, lalu kemudian employment and opportunity, participation and leadership, and gender and discrimination. Nah, itu fokus yang antara lain fokus utama ya yang dijalankan oleh pemerintah kita berkaitan dengan peranan pemuda, Mas Novan. Nah, saya juga ingin menambahkan sedikit sebetulnya peranan persoalan yang dihadapi oleh para pemuda sekarang ini di dunia ya secara global itu masih adanya violence and discrimination antara wanita laki-laki gender ya. Lalu kemudian gender equality 14 betul. Ada sekarang ini sekitar 14-15 juta anak-anak muda di seluruh dunia itu terdampak langsung akibat terjadinya konflik ya dan natural disaster di berbagai negara di dunia, Mas Tapan. Dan ada lagi lebih dari 3.000 pemuda yang terinfeksi oleh HIV setiap hari. Itu setiap hari. Nah, 3.000 ya. Nah, PBB tahun ini untuk tahun 2020 itu menyebut ada 5 sebetulnya global isu yang perlu mendapat perhatian para pemuda dan juga kita semua, yaitu mengenai perubahan iklim ya, climate ya. Climate change ya, climate. Betul. Lalu bagaimana menyelenggarakan SDGs, tadi saya juga sudah sebutkan secara singkat. Betul. Lalu kemudian equality and exclusion in focus ya. Lalu kemudian masih adanya krisis ya, konflik, keamanan, lalu humanitarian response. Dan yang kelima adalah bagaimana kita bersama-sama untuk bisa menciptakan dunia yang lebih bersatu, lebih komitmen bersama ya, Mas Taufan ya. Nah, ya, kolaborasi, betul sekali. Nah, untuk mengatasi persoalan-persoalan global yang tadi kita sudah lihat ya di berbagai dunia, suatu negara tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Negara harus berkolaborasi dengan negara lainnya atau dengan organisasi internasional maupun regional lainnya. Kita tidak bisa mengatasi persoalan ini sendiri, harus bersama-sama. Nah, di dalam mengatasi berbagai persoalan ini, dalam kerangka kebersamaan itu, maka itu diperlukan suatu namanya tadi Mas Taufan sudah sampaikan, diplomasi, right? Diplomasi ya, antara satu negara dengan negara, bilaterally dengan negara lainnya, regionally dengan negara-negara kawasan, atau internationally melalui organisasi dunia. Kita tahu Mas Taufan dan para sahabat, dan saya yakin Mas Taufan ini juga sering mengajarkan kepada para mahasiswa di kampus-kampus ya, juga kawan-kawan yang lain, bahwa peranan di Indonesia, kalau kita melihat Indonesia, peranan pemuda di Indonesia itu sudah terlihat dan terasa dan terbukti jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita melihat bagaimana semangat Sumpah Pemuda yang dicetuskan oleh para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, berbagai pulau dan kawasan di Nusantara kita itu ya. Nah, juga kita melihat bagaimana peranan, kita melihat ya, bahwa Sumpah Pemuda itu adalah embrio dari NKRI, persatuan negara kita, ya. Dan dengan bersatu kita bisa merdeka, ya. Nah, lalu kemudian untuk kemerdekaan kita itu pada saat kemerdekaan itu declare oleh proklamator kita, ya, Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, peranan pemuda juga luar biasa di situ, ya. Tanpa pemuda kita belum tentu mencapai kemerdekaan pada saat yang kita sudah ketahui itu. Nah, betul Mas. Nah, sampai sekarang kalau kita lihat sekarang ini peranan pemuda sebelum kemerdekaan, peranan pemuda pada saat kemerdekaan itu jelas di dalam sejarah. Silakan kawan-kawan bisa membaca sejarahnya. Tetapi saya sekarang fokus kepada peranan pemuda di dalam diplomasi dan menghadapi dinamika global berikut ini sesuai dengan menarik ini Pak. Tadi, betul ya Mas ya. Nah, kawan-kawan, kita begini ya, di dalam melaksanakan diplomasi,
itu diplomasi itu bukan domainnya para diplomat atau pejabat pemerintah. First track diplomacy. Diplomasi juga dilakukan oleh non-state actors. Jadi kalau dalam diplomasi publik kita melihat bahwa aktor dari atau pelaku dari diplomasi itu ada government dan non-government. Government sudah jelas, secara profesional itu adalah para diplomat yang ditugaskan, baik saat ini yang ada di perwakilan RI di luar negeri, juga para pejabat pemerintah yang ditunjuk atau individu-individu yang ditunjuk di dalam negeri untuk melakukan tugas-tugas diplomasi. Ya. Nah, state actor namanya Pak ya, state actor. Ya, non-state actors ya, state actors dan non-state actors. Ya. Nah, non-state actor itu banyak sekali, Mas Taufan. Kita bisa melihat pengusaha juga adalah aktor diplomasi, ya. Academician kayak Mas Taufan ya, yang sebagai lecturer, yang sekarang menjabat sebagai rektor 3 di London School ya, of Public Relations, juga mempunyai peranan. Lalu LSM ya, lembaga NGO ya, NGOs ya. Lalu kemudian siapapun, termasuk individu-individu mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melakukan public diplomasi. Nah, pemuda apalagi pemuda ya. Nah, mereka mempunyai peranan yang sangat-sangat besar ya, Mas Taufan ya. Dan ini sudah terlihat, kita melihat ya di dalam economic diplomacy, pemuda Indonesia sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa ya. Apakah itu dari usaha-usaha startup yang menjadi unicorn. Nah, saya sebut saja misalnya Bapak Menteri kita, Mas Nadiem ya, beliau adalah juga sudah melakukan kegiatan diplomasi yang luar biasa hebatnya. Lalu Bukalapak dengan Pak Ahmad Zakinya, Tokopedia dengan Pak Mas William Tanuwijaya, lalu Traveloka dengan Ferry Unhardi ya. Nah, banyak sekali. Tapi saya akan masuk nanti, jangan kawan-kawan melihat, oh orang-orang itu saja, orang-orang besar saja yang bisa melakukan diplomasi dan peran secara global. Tidak, saya akan masuk ke situ nanti. Siapapun bisa melakukannya itu ya. Nah, pemerintah Indonesia, kawan-kawan ya Mas Taufan, juga sudah sejak lama melakukan menyelenggarakan program-program yang melibatkan begitu banyak pemuda Indonesia untuk berperan lebih aktif lagi di dalam diplomasi. Ya. Nah, kita melihat ya di BDSC namanya salah satu program itu yang kami juga menangani itu ketika masih bertugas di Kementerian Luar Negeri beberapa tahun yang lalu, yaitu Bali Democracy Student Conference diselenggarakan di Bali. Kita mempertemukan pemuda dunia, Mas Taufan. Itu dihadiri sekitar 150 pemuda dunia, dari Indonesia sekitar 100 orang. Jadi gitulah porsi ya, 50 dari negara-negara sahabat kita yang lain. Kita juga menyelenggarakan beasiswa seni dan budaya, dalam hal ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri ya. BDSC tadi juga diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Lalu ada juga kita menyelenggarakan beasiswa Dharma Siswa, ada juga beasiswa kemitraan negara berkembang, lalu ada pertukaran antar pemuda Indonesia dengan negara sahabat. Nah, saya ingin menyentuh ini dulu. Kenapa? Karena di situ terlihat sekali tanpa disadari, memang program ini ditujukan untuk exchange program misalnya ya, lalu kemudian untuk belajar di Indonesia. Tapi secara tidak terasa, individu pemuda-pemuda yang mengikuti program itu, terutama yang di Indonesia sahabat-sahabatnya, peran pemuda dalam dunia diplomasi global itu sudah akan terasa. Paling tidak memperkenalkan values Indonesia kepada para sahabat pemuda atau mahasiswa yang ada di luar negeri. Nah, dalam hal ini saya sangat mendukung. Berapa menit lagi, Mas Sofan? Saya sangat mendukung. Masih 30 menit, Pak. Pas, masih lama. Okay. Nanti saya akan ingatkan. Please, panjang. ingatkan ya. Nah, saya merasa sekali program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke mahasiswa asing, mahasiswa negara-negara sahabat, itu sangat strategis dalam rangka melakukan diplomasi di bidang melalui kepemudaan, melalui pemuda ya. Karena apa? Program ini tidak hanya memberikan suatu informasi pengenalan atau keilmuan yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa internasional yang ada di Indonesia, tetapi lebih dari itu, mahasiswa internasional, sebutlah namanya itu adalah
yang Friends of Indonesia itu akan menyerap semua values yang ada di Indonesia. Dan networking yang tercipta antara pemuda Indonesia, terutama sahabat-sahabat mahasiswanya di kampus-kampus di mana mereka belajar, dengan mahasiswa internasional ini, itu bisa berkelanjutan, tidak saja sebagai sahabat, tetapi juga nantinya akan menjadi partner. Tadi Mas Taufan sudah menyatakan pada di awal-awal bahwa saya pernah 2 kali mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia dengan Kanada. Apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali alumni dari Indonesia, para pemuda itu, bisa berkolaborasi lebih erat, lebih dekat, dan lebih bermakna lagi dalam kerangka bilateral dan multilateral. Kenapa? Karena orang-orang yang dulunya pemuda, sekitar 10-20 tahun yang lalu, dan saya juga 30 tahun yang lalu mengikuti program itu, semuanya sudah banyak di antara mereka menjadi orang yang sudah berhasil, baik di pemerintahan maupun juga di non-pemerintahan. Baik pejabat, CEO perusahaan, jadi itu sudah menjadi modal dasar yang sangat bermanfaat dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih erat lagi antara Indonesia dengan luar negeri. Nah, kalau boleh saya sarankan, saya mencatat dengan baik, sangat baik, itu program beasiswa, Dharma Siswa itu, Mas Taufan, itu setiap tahun ya, itu sejak tahun 70-an itu diselenggarakan. Wow. Setiap tahun itu diikuti oleh sekitar 700 peserta dari berbagai negara, hampir 100 negara. Bayangkan berapa kali program itu sudah dilaksanakan setiap tahun loh itu, Mas Taufan. Dan berapa alumninya yang sudah dilakukan, alumni yang sudah dihasilkan. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan, ya, networking, connectivity yang sudah terjadi. Sebentar, saya ada beberapa sedikit lagi, Mas Taufan, ya. Nah, nanti saya akan kembali ke sini lagi supaya tidak kehilangan beberapa poin yang saya akan sampaikan. Iya, Pak, silakan, Pak. Ya. Nah, sejarah 1956, di mana Indonesia sudah menyelenggarakan Konferensi Pemuda Asia Afrika, itu mestinya menjadi cambuk, ya, pelecut buat para pemuda yang ada sekarang ini untuk berkarya, untuk berkreasi, untuk memikirkan hal-hal yang lebih positif lagi dalam rangka mempererat persahabatan pemuda internasional. Kita tahu pemuda Indonesia itu sudah memiliki prestasi yang luar biasa di berbagai negara. Sebut saja yang baru-baru ini, di Olimpiade kita berprestasi, ya. Mahasiswa mencatat prestasi di bidang-bidang tertentu, ya. Kompetisi-kompetisi yang diadakan di negara maju, Eropa, Amerika, itu luar biasa pemuda-pemuda kita. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana prestasi itu, prestasi anak bangsa itu bisa kita kembangkan, bisa kita tingkatkan untuk bermanfaat, ya, menjadi manfaat yang lebih besar bagi negara dan bangsa kita Indonesia, dan lebih khusus lagi dalam diplomasi internasional. Indonesia juga sejak tahun 2015 ya sudah banyak menyelenggarakan konferensi-konferensi yang kita selenggarakan di Indonesia yang berfokus dan khusus untuk para pemuda, ya, termasuk misalnya Asia Africa Youth Conference Plus, Asia African Student Conference, Asia African Youth Government. Nah, ini juga ada Youth Interfaith Dialogue nih, Mas Taufan, ya. Nah, ini melibatkan pemuda. Nah, kita di Addis Ababa, syukur karena saya mempunyai pengalaman yang cukup lah, ya. Mungkin tidak terlalu hebat, tetapi ada pengalaman di bidang kepemudaan. Mulai dari SMP, saya sudah ketua OSIS, SMA ketua OSIS, SMA, kuliah, dan seterusnya. Jadi, Mas Taufan mengatakan tadi, lebih banyak hidup saya itu berada di lingkungan pemuda, Mas Taufan. Jadi kalau dikatakan boleh rambut saya sudah mulai memutih, itu ya, keriput sudah kelihatan di sini, tetapi di sini, Mas Taufan dan kawan-kawan, rasanya tuh pemuda. Masih muda. Betul. Nah, sehingga karena katanya muda itu cara pikir, ya, pola pikir. Muda itu pola pikir, bukannya fisik, ya, cara berpikir. Betul, Mas Taufan. Nah, sehingga terbawa diplomasi pemuda Indonesia di Ethiopia dan negara-negara Afrika melalui African Union itu sangat terasa, Mas Taufan. Ini pemuda Ethiopia
kita mempunyai sekitar udah hampir 30.000 sahabat pemuda Ethiopia yang sering datang ke KBRI kita di sini, Mas Taufan. Jadi salah satu yang tugas utama saya di sini pada saat saya datang ya, kira-kira 2-3 bulan pertama adalah saya menggedor pintu setiap organisasi pemuda yang ada di Addis Ababa. Dan saya membuka persahabatan dengan mereka. Dan bahkan mereka ada yang tidak mau menerima saya datang karena alasannya bukan tidak mau kenapa, tetapi wah tidak pernah ada duta besar yang datang loh ke sini. Ruangan kami cuma begini, tempat kami cuma begini. No, jangan lihat ambassador-nya. I'm Al Busra Basur from Indonesia. Jadi your friends, your all friend lah katakanlah gitu ya. Akhirnya kita alhamdulillah banyak teman di sini sehingga pada tanggal 11 Juni 2019 tahun yang lalu, Mas Taufan, itu kita menyelenggarakan dua event yang sangat penting. Yang pertama adalah kita menyelenggarakan the first Indonesia Ethiopia Young Entrepreneurs Forum. Apa ini forum? Karena kita tahu bahwa pemuda itu mempunyai potensi yang sangat besar dan saya melihat Ethiopia bahwa pemuda-pemuda di Ethiopia ini luar biasa aktifnya mereka. Tidak kalah dari Indonesia. Jangan lihat, Ethiopia, jangan lihat itunya. Tetapi ternyata mereka mempunyai networking yang sangat luar biasa sesama negara Afrika dan juga dengan negara Eropa dan juga di Amerika. Nah, ini saya mau sharing dengan kawan-kawan dulu. Selain dari sebelum saya lanjutkan, salah satu modal dasar yang utama pemuda Ethiopia ini saya melihatnya hebat-hebat dan bagus-bagus. Mereka menggunakan penguasaan bahasa Inggris mereka itu sangat baik. Sehingga mereka mudah bernetworking dengan pemuda atau partner mereka di negara-negara lain. Ini saya sangat luar biasa. Saya masuk ke kampus, bahasa Inggris mereka itu bagus-bagus. Nah, saya kembali ke sejarah sedikit. Setelah Perang Dunia Kedua, pendidikan modern di Ethiopia itu dipengaruhi oleh Inggris dan Amerika Serikat. Sehingga bahasa Inggris pada saat itu bayangkan aja tuh tahun 40-an ya, 50-an itu, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa pengantar mulai dari sekolah menengah. Wajib. Dan sekarang di beberapa negara bagian, region namanya di sini, sama dengan provinsi, itu anak-anak yang belajar di sekolah taman kanak-kanak saja, itu sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Sehingga inilah yang memudahkan anak-anak muda berkomunikasi dengan dunia luar ya. Nah, tambahan dari itu adalah diaspora Ethiopia di luar negeri itu sangat banyak dan itu sudah terjadi. Artinya orang-orang Ethiopia sudah berpindah dan hidup di luar negeri itu sejak tahun 50-an, 60-an. Dan mereka well educated, mereka belajar kuliah di luar negeri. Dan mereka lah juga salah satu yang ikut berkontribusi sangat besar, membangkitkan Ethiopia kembali dari keterpurukan. Kita tahu Mas Taufan dan kawan-kawan, pada tahun 1984-1986, Ethiopia dilanda kelaparan. Bencana kemarau panjang, sehingga identik dengan kemiskinan. Yes. Kita ingat di Indonesia, sahabat kita Iwan Fals juga menyanyikan lagu Ethiopia, menggambarkan suasana Afrika, terutama Ethiopia. Ada juga We Are the World untuk mengumpulkan charity ya. Nah, sejak itu Ethiopia sudah sangat berubah dan kalau bisa saya masukkan sedikit di sini, pertumbuhan ekonomi Ethiopia luar biasa sekarang. Di kota Addis Ababa, bangunan-bangunan pencakar langit ratusan sudah tumbuh sekarang. Pertumbuhan ekonomi Ethiopia sejak 2008 sampai 2017 di atas rata-rata di atas 10%. Begitu boomingnya Afrika itu sekarang. Nah, sehingga saya melihat pada saat Indonesia anak-anak mudanya juga banyak yang bergelut ya, berperan di entrepreneurs dengan startup-nya dan lain-lain. Di Ethiopia juga terjadi hal yang sama sehingga saya melihat, wah sudah saatnya ini dipertemukan anak-anak muda Indonesia dengan Ethiopia dan kita adakanlah forum
Young Entrepreneurs pertama dalam sejarahnya. Dari Indonesia kita undang sejumlah Young Entrepreneurs. Di sini juga kita undang ada sekitar 250 anak-anak muda yang berkumpul di KBRI kita. Nah, pada hari itu kita juga menyelenggarakan, meluncurkan Asosiasi Persahabatan Pemuda Indonesia dan Ethiopia. Nah, terakhir barangkali Pak Mas Taufan, nah sebetulnya pada awal tahun ini ya, kembali kepada program yang tadi, Young Entrepreneurs, kita merencanakan menyelenggarakan kegiatan itu setiap tahun, Mas Taufan. Kita rencanakan tahun 2020 ini kita selenggarakan pada bulan April kemarin. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan ya. Nah, sehingga kita tunda. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah dapat kita selenggarakan. Amin, Tidak insya Allah, betul. Ya, tidak hanya itu, karena berbekal pengalaman pertukaran pemuda Indonesia dengan Kanada tadi, Mas Taufan, pada tahun ini kami juga rencana menyelenggarakan pertukaran pemuda Indonesia dengan Ethiopia. Penyelenggaraan pemuda program ini kalau dibiayai oleh pemerintah 100% mungkin agak tidak mudah ya, dan itu takes time. Kami juga harus mengusulkan kepada pusat, tetapi kami sudah menghubungi para calon sekitar 25 orang pesertanya. Mereka berani dan mau membayar tiket dari Addis Ababa ke Jakarta untuk mengadakan menyelenggarakan program itu. Jadi mereka bersemangat, iya, Mas Taufan, di Ethiopia ini memang dikenal negara yang ekonominya di bawah, negara miskin ya. Tetapi sebanyak yang miskin, banyak juga yang luar biasa kaya di sini, Mas Taufan. Iya, betul. Bahkan saya dengar beberapa mobil paling mahal di dunia, salah satunya ada di Ethiopia, Pak. Ada di Addis Ababa, Pak. Ada, betul. Jadi memang ternyata tidak seperti yang di-framing oleh berita. Nah, Pak Dubes, ini kita tinggal 12 menit lagi, tidak kerasa. Nah, ini 12 menit terakhir ini, saya ingin mendapatkan insight, Pak, dari Pak Dubes, terutama buat teman-teman yang berkeinginan menjadi seorang diplomat, gitu, Pak. Jadi mungkin pertanyaan seperti ini, berkarir puluhan tahun menjadi diplomat, Pak Dubes, pelajaran hidup terbaik apa yang Pak Dubes bisa share ke teman-teman? Nah, jadi mungkin ini singkat padat gitu kita, karena saya masih ada 2 pertanyaan lanjutan untuk menutup diskusi kita. Nah, tapi wisdomnya apa nih kira-kira, apa yang bisa dibagikan? Silakan Pak Dubes. Baik. Yang pertama ya kawan-kawan, kalau mau jadi kaya, orang kaya ya, jangan jadi diplomat. Itu dulu yang pertama. Jadi pengusaha, jadi entrepreneur ya Pak Dubes ya kalau mau kaya. Wow. Jadi itu yang pertama dulu, supaya kawan-kawan mengerti dulu kondisinya sebagai hidup sebagai seorang diplomat ya. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi diplomat. Tetapi kalau mau jadi orang yang banyak teman dari berbagai kalangan, dari berbagai negara dan kawasan, dan ingin memajukan dan meningkatkan hubungan internasional Indonesia dengan baik itu negara atau organisasi internasional, jadilah seorang diplomat. Kalau memang itu cita-cita. Tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk melakukan kegiatan diplomasi, tidak semuanya harus menjadi diplomat. Bisa jadi pengusaha, juga bisa melakukan kegiatan diplomasi. Tetapi kembali lagi, saya yakin, saya paham sekali apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat muda kita tadi. Mungkin ada yang ingin menjadi diplomat, berkarir di Kementerian Luar Negeri. Diplomat karir ya. Nah, kita juga tahu ada juga beberapa sahabat pejabat-pejabat di perwakilan yang non karir diplomat ya. Tapi kalau boleh saya kasih resepnya ya gitu ya. Yang pertama passion dulu, passion. Lakukan apa yang betul-betul Anda ingin dan senang melakukannya. Jangan ada faktor-faktor paksaan atau disuruh si A si B orang tua, kakak, saudara dan segala. Jangan. Kalau memang ada passion, jadi diplomat, go. Tapi kalau tidak ada passion, saya sarankan lebih baik dari awal-awal, jangan sampai memutuskan sesuatu dengan salah, ya. Nah, betul. Yang berikutnya adalah juga perlu dicatat, hidup being a diplomat, kita tuh harus berpindah dari satu negara ke negara lain. Bisa saja negara itu sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi juga negara itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita ditugaskan oleh negara, ditugaskan oleh pimpinan, ya. Nah, kayak sekarang ini saya di Afrika, saya sangat menikmati di Ethiopia. Kenapa saya menikmati? Karena saya sudah ada komitmen.
sebagai diplomat, saya siap ditempatkan di mana saja dan saya akan menikmati atau membuat suatu kebahagiaan dalam kondisi apapun saya ditugaskan oleh pimpinan. Tidak hanya waktu saya konsul jenderal di Amerika, saya menikmati dengan cara-cara yang ada atau kondisi yang ada di Amerika. Saya di Eropa, saya pernah di Roma. Saya menikmati penempatan itu sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Waktu di Manila penempatan pertama, yes, tidak jauh dari Jakarta, 3,5 jam, 4 jam sampai. Saya menikmati. Saya di Afrika sekarang, saya menikmati. Jadi yang penting jangan salah memutuskan kawan-kawan. Dan yang berikutnya adalah wawasan, pengetahuan umum. Dan yang penting lagi tentu adalah bahasa ya. Bahasa Inggris wajib. Dan bahasa lain-lainnya juga sangat dibutuhkan di dalam kegiatan diplomasi, Mas Sofan. Ya. Menarik sekali. Nah, ini tadi ada juga tanggapan dari Gracia nih Pak, kawan kita juga di Inggris yang lagi ambil program doktoral. Katanya setuju Pak Dubes bahwa yang menjadi diplomat bisa dari berbagai sektor. Ini terlihat dari kiprah diplomasi publik Pak Al yang begitu kreatif dan menarik. Ini juga sepertinya Grace ini sahabatnya Pak Al nih, lagi ambil S3 di Inggris. Baik, Pak Al 2 menit untuk pertanyaan selanjutnya. Nah ini menarik nih pertanyaan, saya tanya ke semua narasumber Pak Dubes. Pertanyaannya adalah imajinasi apa tentang Indonesia yang Pak Dubes inginkan di masa depan begitu? Karena kita sekarang sedang bermimpi tentang Indonesia yang seperti apa. Tapi kalau dari perspektif Pak Dubes sendiri, imajinasinya Indonesia ideal itu seperti apalah mungkin di masa depan? Mungkin 2 menit Pak sebelum kita closing. Silakan Pak Dubes. Ya, singkat saja. Imajinasi itu buat saya adalah Indonesia itu dibutuhkan orang. Sehingga apabila dibutuhkan, dicari orang. Apabila sudah dicari orang, mari kita bekerja sama untuk menciptakan suatu keuntungan yang timbal balik ya. Karena di dalam diplomasi kawan-kawan, tidak ada saya menang kamu kalah. Oke, baik, tidak ada saya menang kamu kalah ya. Betul, tidak ada. Yang kita cari di dalam diplomasi adalah jalan yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk negara win-win kita. Win-win. Ini tidak ada kalah menang. Tetapi disitulah pentingnya dalam suatu negosiasi perundingan misalnya ya, di situ sangat diperlukan kita tarik ulur, kita berkompromi ya. Nah itu yang saya imajinasi. Berarti Indonesia dibutuhkan oleh dunia. Dibutuhkan. Berarti Pak Dubes optimis ya Indonesia bisa benar-benar masuk 5 besar dengan perekonomian negara terbaik di dunia. Secara SDM kita juga bisa lebih baik dalam berbagai hal. Optimis Pak Dubes? Saya sangat optimis Mas Sofwan dan kawan-kawan karena kita punya semuanya. SDM kita punya, natural resources kita punya, strategic location, geographically kita punya. Lalu hubungan baik kita punya, baik di negara tetangga maupun di negara-negara lain, bilaterally dan juga di organisasi internasional kita punya. Kurang apa kita? Jadi saya sangat optimis. Just a matter of time. Oh kalau ada dinamika. Just a matter of time. Ya, just a matter of time. Kalau ada dinamika, that's life dimanapun. Kita melihat, kalau kita berkaca kepada negara-negara maju sekarang ini, ya lihat berapa tahun mereka sudah merdeka. Amerika sudah berapa tahun merdeka. Kita baru merdeka tahun 75 tahun ini. Ini adalah suatu capaian yang luar biasa oleh bangsa dan negara kita, Mas Sofan ya. Mas Sofan nanti sebelum ditutup saya perlu 30 detik aja menyampaikan sesuatu untuk pesan kepada kawan-kawan nanti. Silakan kalau ada lagi. Ini pas cocok sekaligus. Ini juga pertanyaan terakhir Pak Dubes, masih ada kurang lebih 5 menit, jadi masih aman. Namanya golden message. Jadi pesan terbaik dari seorang Pak Albusra Basnur untuk 2 generasi Pak. Generasi adik-adik kita yang sekarang sedang ada di bangku sekolah dan bangku kuliah atau kita sebut dengan generasi Z. Nah ini pesan untuk adik-adik dan angkatannya Pak Dubes. Silakan Pak, kurang lebih maksimal 4 menit Pak, sebelum mati sendiri Instagramnya. Dan ditambahkan pesan 30 detiknya Pak Al tadi. Yang dari Pak Al, silakan. Oke. Ya. Tadi ada yang agak buffering tadi Mas Sofan ya. Oke, untuk pesan untuk anak-anak muda ya. Oke, udah, saya udah dapat, udah. Pesannya adalah, yang pertama, terkait dengan tema atau topik yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, untuk melakukan
atau berkontribusi di dalam diplomasi dan untuk kemajuan global, siapapun tidak harus pergi atau hadir secara fisik di luar negeri. Tidak perlu. Bahwa kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh para pemuda saat ini, itu bisa dilakukan oleh mereka dari tempat mereka, dari kota mereka, dari provinsi mereka, bahkan dari kamar kos yang paling kecil yang mereka miliki atau tempati sekarang ini. 3 kali 3 meter misalnya kamar kos itu. You can do diplomacy from your rumah kos. Bagaimana caranya? Pak? Kita sudah memiliki kemajuan teknologi, fasilitas internet, nggak usah telepon lah ya, internet, lalu sosial media. Do it, ya, dari lingkungan yang paling kecil. Memberikan informasi yang sekecil apapun yang positif dan baik tentang Indonesia, achievement Indonesia, share informasi itu tidak hanya dengan teman-teman lingkungan yang paling dekat, tetapi juga teman-teman yang ada di luar negeri, itu sudah bagian dari kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh para pemuda. Nah, lalu contoh lainnya nih Mas Taufan, saya ingin berbagi informasi kepada kawan-kawan. Di sini, di Addis Ababa, di Ethiopia, saya sangat terenyuh dan sangat menghargai kreativiti dari beberapa anak muda di sini. Suatu ketika pada bulan September tahun yang lalu, kita KBRI berkolaborasi dan menjadi host penyelenggaraan lomba menciptakan sesuatu inovasi baru dalam rangka membantu meningkatkan, membantu dan mencari solusi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa yang ada di Afrika pada saat itu. Apa yang hasilnya yang kita dapatkan? Pemenangnya ada 3 kompetisi. Diikuti oleh sekitar 100 orang. Anak-anak muda Ethiopia punya creativity. Juara pertama adalah mereka menciptakan batu bata dari bahan plastik, botol plastik minuman bekas. Dia bikin batu bata. Dan batu bata ini digunakan untuk membangun rumah. Ketika saya tanyakan kepada pemenangnya, itu rumah yang akan dibangun oleh mereka itu adalah rumah-rumah untuk para pengungsi yang ada di Afrika. Di Ethiopia sendiri itu puluhan, ratusan ribu pengungsi yang ada di perbatasan-perbatasan itu, Mas Sofan. Nah, mereka menyumbangkan ide itu untuk membangun rumah untuk pengungsi supaya lebih layak. Tapi dengan menemukan inventornya adalah batu, dengan plastik tadi ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, lalu kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah kawan-kawan yang anak muda, dimanapun kalian berada ya, anak-anakku dan adik-adikku sahabat muda, lihat dirimu. Ada lagu yang namanya Look at Us. Karena apa? Banyak anak-anak muda sekarang ini. 1 menit lagi Pak, mati sendiri. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Lihat dirimu. Banyak anak-anak muda, iya di Indonesia, iya di Ethiopia, iya di Amerika, dan juga di beberapa tempat yang pernah saya di Eropa juga, mereka tidak tahu, tidak menyadari strength yang mereka miliki, kemampuan yang hebat yang mereka miliki, dia tidak mengerti, dia tidak pahami, padahal dia mempunyai kemampuan itu. Nah, mulai sekarang, lihat apa kemampuan adik-adik, para pemuda, dan kembangkan itu. Nah, yang terakhir saja ini ya, networking. Sangat penting buat kawan-kawan. Networking. Kenapa tidak ya kawan-kawan ya, para sahabat muda, you go to kementerian-kementerian pemerintah, you go to kedutaan-kedutaan asing yang ada di Jakarta, dan cari kenalan di sana, cari sahabat di sana, dan jangan lupa terakhir, punyalah kartu nama, punya kartu nama. Ini sering dilupakan oleh anak-anak muda. Demikian saja Pak Mas Taufan, saya banyak sebetulnya, tapi anyway, next round ya. Nanti kita akan ngobrol beberapa seri lagi ke depan, sebelum ini dimatiin. Pak Dubes, terima kasih banyak waktunya. Kita pasti akan ada seri berikutnya nanti. Sehat, salam untuk keluarga, sehat-sehat untuk teman-teman di KBRI Addis Ababa. Ini daging banget, singkat, padat, tapi isinya penuh inspirasi Pak Dubes. Kita akan sebarkan video ini ke teman-teman nanti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Salam siang selalu untuk semua. Terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.